Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat subuh musalla Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita manjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala macam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang bersifat zahir yang nampak maupun nikmat yang terlebih lagi nikmat yang bersifat batin, nikmat yang tidak tampak, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat umur, nikmat rezeki, terlebih lagi nikmat yang bersifat batin, nikmat taufik, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa kita menjalankan daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, terlebih lagi di bulan yang sangat mulia ini, bulan Ramadan. Dikatakan dalam hadis, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Kata Nabi dalam hadis mengatakan, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, begitu juga Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dari salat ke salat, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun depan. Apa kata Nabi? Mukaffiratun lima bainahunna, ada penghapusan dosa di antara keduanya, kata Nabi. Ramadan ini temu Ramadan tahun depan, dari solat ini, dari solat subuh ke solat zuhur, itu kata Nabi ada penghapusan dosa. Bayangkan kita, apalagi kita melakukannya di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi ibadat di bulan Ramadan ini, luar biasa. Emang Ramadan ini syahrul hasad, bulannya kita panen pahala. Kalau Rajab itu kita bulan menebar benih, Sya'ban kita bulannya itu nyiram benih yang kita tanam. Ramadan inilah bulannya kita panen apa yang kita tanam di Rajab kemarin. Makanya Nabi itu sudah mewanti-wanti kita dari Rajab kemarin. Dianjurkan kita puasa di bulan di Rajab. Dari Rajab kita sudah dianjurkan, biar apa? Biar mental kita sudah terbiasa. Syaban itu juga. Jadi bulan Ramadan tidak kaget lagi kita puasa. Alhamdulillah kita hari ini masuk ke puasa yang kedua, yang mana 10 awal di bulan Ramadan itu kata Nabi rahmat. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar.
10 awal dari bulan Ramadan itu kata Nabi rahmat. Artinya apa? Orang bisa menyelesaikan 10 hari di bulan Ramadan ini, bisa lulus dia 10 hari menyelesai puasa selama 10 hari ini calon wong dapat rahmat. Ngapa? Tidak semudah orang bisa menyelesaikan 10 hari itu. Apa ya, kita hari-hari biasa kita biasa makan pagi-pagi, biasa ngopi gitu, biasa makan celimpungan, biasa makan laksa, makan nasi gemuk pagi. Tak bisa lagi. Ditahan untuk apa? Untuk tujuannya untuk sikok. La'allakum tattaqun kata Allah. Karena Allah kita tu. Biasa kita tadi makan, biasa kita sarapan, tak pacak lagi. Ditahan sampai pacak dia lulus 10 hari. Ini wong calon dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wong yang tidak diberi Allah taufik hidayah, tak pacak dia. Tidak bisa dia. Tak pacak anak puasa. Nah ini, makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatuhu maghfirah kata Nabi. 10 pertengahannya itu ampunan dari Allah. Artinya wong kalau sudah bisa ngelewati 10 awal, dia bakal calon dapat rahmat dari Allah. Wong kalau sudah dapat rahmat dari Allah, kalau sudah dapat rahmat dari Allah, ini pasti dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa nyelesai ke 10 kedua, 10 pertengahan, ini dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 akhirnya kata Nabi itu pembebasan dari api neraka. Artinya apa? Wong kalau sudah diampuni oleh Allah dosanya, tak bakal tersentuh api neraka dia. Makanya luar biasa apalagi wong udah bisa full 30 hari di bulan Ramadan itu. Wah, itu luar biasa. Makanya kata Nabi, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Ramadan dan Ramadan berikutnya itu ada penghapusan dosa. Wong kalau udah dihapus dosa, dah kata dosa lagi. Sudah alamat dia bakal terbebas dari api neraka. Makanya tadi tidak ada sembarang wong bisa melakukan hal itu. Wong pilihan yang cak itu tu. Makanya ayat tentang Ramadan, tentang kewajiban berpuasa, itu Allah tuju kepada siapa? Makanya kalau kita teliti lagi, kita renungkan, kita renungi lagi ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kata Allah. Yang Allah perintah kata ni, Allah ajak ngomong tu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak Allah katakan ya ayyuhal muslim, wahai wong muslim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tidak. Tapi yang Allah ajak ngomong ya ayyuhalladzina amanu, wong yang beriman. Kenapa? Wong Islam belum tentu ada iman dalam hatinya. Ngaku Islam, ada iman tak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Makanya orang yang bisa melakukan puasa itu cuma wong yang ada iman dalam hatinya. Artinya wong yang tak sanggup melakukan itu dipertanyakan imannya. Ada iman tak kau itu? Tidak puasa. Apalagi ngolok-ngolok masalah puasa. Sekarang ini di sosmed, di HP itu bukan main. Puasa jadi bahan olok-olok. Buat main-main. Nah ini bahaya ini. Yang tidak puasa lagi bahaya, apalagi ngolok-ngolok puasa. Makanya orang pilihan, kalau Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wong yang beriman. Wong yang beriman itu wong yang ikhlas karena Allah, meyakini segala perintah itu dari Allah dan dia lakukan hal tersebut. Ikhlas karena Allah. Apalagi puasa itu ibadat yang menyangkut keikhlasan. Apa tidak katik tahu? Tak katik becaknya puasa itu apa dia bentuk ibadat dia. Tak katik. Kalau solat ada tegak, duduk, kejinguan. Kalau puasa tidak kejinguan. Nah, di situlah nak ngetes keikhlasan seorang hamba itu pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang Allah ajak ngomong itu wong yang beriman. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian jadi wong yang bertakwa dengan ibadat yang ada di dalam, dengan ibadah Ramadan tersebut.
Makanya rugi wong yang nyonya ke bulan Ramadan ini, rugi besar, kalah sama hewan masih, kalah sama hewan. Apa? Hewan itu, di antara hewan yang diciptakan oleh Allah ini dari sekian banyak itu segalanya ada pelajaran kalau buat kita. Contoh misal ayam itu puasa dah dia, puasa ayam itu. Puasa dari apa? Dari menahan hawa nafsunya ayam itu. Ayam itu kalau dia ngerem telurnya, selama 21 hari itu, tidak kawin dia, tidak kawin ngerem dia, lapar betul dia, nyari makanan, haus, balik lagi ngerem lagi, selama berapa? Selama 21 hari. Puasa dia tu hakikatnya, Apa? Kalau puasa itu kan secara istilah puasa itu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa termasuk berhubungan. Kawin batal puasa, makan minum berhubungan. Berarti dia menahan dari berhubungan itu tidak kawin. Ayamnya jangan lagi dia ngerem telur. Pagai lagi peradoknya gitu. Wah mulai dia tak dipagai. Artinya jangan dia coba. Apalagi ayam jantan magai dia, ladok ya. Artinya dia dah galak kawin selama 21 hari itu. Puasa dia itu. Untuk apa? Untuk netes ke telurnya itu. Artinya ada hasil dia. Ada hasil dari apa yang dia puasa ke selama 21 hari. Ada yang lebih lama lagi, bebek malahan. Bebek itu 40 hari. 40 hari baru netes telurnya itu. Ada hasil berarti dari apa yang dia puasa ke. Kupu-kupu itu sebelum jadi kepompong. Sebelum jadi kupu-kupu dalam kepompong itu puasa di dalam itu. Makan dari mana dia dalam kepompong itu? Selama 15 hari. Dalam kepompong itu. Untuk apa? Untuk jadi kupu-kupu yang indah. Artinya apa? Binatang itu agar ada hasil dari puasa itu. Ada manusia tak kata hasil. Makanya wong yang diberi Allah akal, manusia tidak bisa mempergunakan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu kata Allah becak hewan, bahkan lebih parah dari hewan. Apa hewan tadi ada hasil, ayam ada hasil, baca netas ke telurnya, kupu-kupu pompong tadi ada hasil. Manusia ada akal, ada akal, ada ini, ada kemampuan untuk bisa melakukan itu. Tak bisa. Balhum adall, kata Allah, lebih parah lagi hewan. Makanya kita bersyukur sama Allah sampai sekarang ini masih Allah beri kita kekuatan, diberi oleh Allah kesehatan. Maka kita minta sama Allah agar kita ni diberi umur yang panjang, sehat walafiat, mudah-mudahan bisa selesai sampai selesai 30 hari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Salman Al-Farisi, dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi, beliau mengatakan bahwasanya katanya khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpidato kepada kami, katanya menyampaikan kepada kami di akhir hari pada bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban. Rasulullah SAW pernah bersabda katanya, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, qad adhallakum syahrun azim mubarak, telah datang di hadapan kalian, kata Nabi, bulan yang agung, yang mulia, yang berkah. Bulan yang agung, yang mulia, yang berkah. Bulan yang penuh berkah. Dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ay yakuna haulan kamila. Kata Nabi, seandainya umat aku ini tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini, dari apa? Minal yumni wal barakah, dari keberuntungan dan keberkahan. Yum wal barakah, apa yang Allah berikan di dalam Ramadan itu dari keberuntungan dan keberkahan. Kalau umat aku ini tahu, kata Nabi, la tamannau ayyakuna haulan kamila, niscaya mereka, kata Nabi, akan berangan-angan sebulan penuh itu, 12 bulan itu jadi ke Ramadan kalau tahu.
Bukan main keberuntungan yang didapat dan keberkahan yang didapat oleh umat Nabi Muhammad ini di bulan Ramadan ini. Kita jengok bayang jengokan mata gitu keberkahannya bukan main di bulan Ramadan ini. Dari segi wong dagang ni lah yang hari biasa omsetnya biasa sekian, tiba-tiba di bulan Ramadan naik langsung. Apa laundry kalau di bulan Ramadan tengok pangkas rambut ami ke lo jangan-jangan memotong rambut apa lebaran penuh nanti lah julah apalagi malam lebaran nak jauh hari ni lah gitu laundry itulah jauh hari ni lah seminggu nak lebaran tak terima orang lagi lah penuh katanya berkah apalagi jualanan dan itu bukan dirasakan orang muslim orang yang tidak muslim non muslim lagi ngasokannya jualanan dia nah itu keberkahan luar biasa di bulan Ramadan itu yang nampak baik sebenarnya yang tidak nampak lebih lagi dari segi apa segi pahala yang Allah persiapkan di bulan Ramadan tadi. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan yang kata Nabi bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Kita yang tahu. Yang pasti malam itu ada di 30 malam itu. Luar biasa ini tak termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan. Wong yang dapat Lailatul Qadar itu sama dia baca ibadat 1000 tahun. 1000 tahun itu berapa? Kurang lebih 84 tahun. Itu umur kita baca begitu nyamin 84 tahun. Tak baca itu. Umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah antara 60 sampai 70 umur itu. Antara 60 sampai 70. Lewat 60 tu dah bonus lah itu. 70 tu syukur-syukur gitu. Ini kalau dapat sekali Lailatul Qadar itu sama dengan ibadat 84 tahun. Kalau dia dapat sekali itu, tahun depan dapat lagi, tambah ke 84 tahun. Berapa tahun itu? Tahun depan dapat lagi, tambah ke lagi 84 tahun. Wah, luar biasa. Makanya umat Nabi Muhammad itu ibadatnya walaupun umurnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, umurnya antara 60 sampai 70, tapi ibadatnya pacak ngalah ke umat-umat terlebih yang dahulu. Umat-umat dulu tu ratusan tahun umurnya. Umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, ratusan tahun. Artinya kesempatan dia untuk ibadat banyak. Ratusan tahun umurnya. Berarti dia baca ibadat tu banyak lama. Kita ini sampai 60 sampai 70. Kalau pula selama 70 tahun atau 60 tahun tu ibadat ke lo? Ada orang yang 30 baru tobat. Ada yang umur 40 tahun baru nak ke masjid, baru nak ke musola, baru nak semayang. Selama ini melupa. Artinya tidak seluruhnya itu. Paling 20 tahun mungkin baru tobat. Paling. Tapi pacak nyusul ibadat orang umat-umat terdahulu. Ini baru dari segi Lailatul Qadar je. Makanya kata ulama nganjur kepada kita ni, minimal kita ni orang yang dapat Lailatul Qadar itu, orang yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang menghidupkan malam Ramadan, malam-malam di bulan Ramadan. Minimal kata ulamanya, minimal kalau nak dapat Lailatul Qadar itu, katanya Isya berjamaah, salat Isya berjamaah, ba'da Isya, sunnah ba'da Isya, tarawih, witir, subuh berjamaah. Tarawih, witir, sama subuh berjamaah. Itu tiap hari dia lakukan, dia jaga itu. Tidak perlu nak semalaman suntuk itu ibadat, tidak perlu. Minimal itu baik. Isya berjamaah, ba'da Isya, tarawih, witir, subuh berjamaah. Ini kata kalau tiap hari dia lakukan, dijaganya jangan tidak sampai tinggal, dia berpotensi dapat Lailatul Qadar. Ngapa dia termasuk orang yang menghidupkan malam? Yang dapat Lailatul Qadar itu orang yang menghidupkan malam itu. Nah, kalimat menghidupkan malam itu artinya qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail. Ba'da Isya itu termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa? Kita tahu sekarang ni qiyamul lail, tahajud, qiyamul lail. Apa dia itu? Qiyamul lail itu
ibadat sunnah atau solat sunnah yang dilakukan setelah solat isya. Setelah solat isya itu qiyamul lail namanya. Qiyamul lail. Kalau tahajud itu ibadat atau solat yang dilakukan setelah isya dan setelah tidur. Itu bedanya. Tahajud itu tahajud namanya. Tahajud itu bukan nama solat. Itu kan kadang solat apa? Solat tahajud. Tahajud itu nama istilah. Solat apa be? Kita solat tarawih misalnya, tidur dulu. Habis isya tidur misalnya. Terbangun jam berapa misalnya, jam 1 atau denget, dia tu denget bae. Tahajud itu denget bae, tidur ayam. Juang tu. Terbangun. Misalnya apa setengah jam, apa seperempat jam tidur denget. Bangun solat misalnya. Tahajud itu. Jadi bukan solat sunat tahajud itu ada itu tidak makin niat itu juga tidak apa-apa. Itu nama solat ini, solat mutlak itu nama. Tapi kalau dia solat witir, habis tidur sebelum apa? Sebelum sahur, solat dia witir. Tahajud kan? Tahajud qiyamul lail dapat juga. Tapi kalau dia tidak tidur, solat itu qiyamul lail. Itu solat tarawih gitu. Itu namanya qiyamul lail. Makanya dijaga subuh berjamaah, isya berjamaah. Apalagi dalam hadis dikatakan kata Nabi, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisful lail. Wa man shallal subha fi jamaah faka'annama shalal lail kullu. Kata Nabi, siapa yang salat isya secara berjamaah, berjamaah, pokoknya berjamaah. Nak dia di rumah, apalagi di musalla, apalagi di masjid, lebih-lebih lagi. Yang penting berjamaah. Ada halangan tak baca misalnya solat di masjid, hujan atau apa, solat sama bininya atau sama anaknya di rumah, berjamaah. Kata Nabi, siapa yang solat isya secara berjamaah, maka dia dihitung separuh malamnya itu qiyamul lail, separuh malam. Maka nama qama nisful lail. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, kata Nabi, subuh berjamaah, maka semalaman suntuk itu dia dihitung ibadat qiyamul lail. Itu makanya wong yang dapat Lailatul Qadar, wong yang bangun qiyamul lail. Makanya jangan sampai ditinggalkan isya berjamaah, subuh berjamaah. Luar biasa itu. Agar kita dah tahu Lailatul Qadar itu malam apa. Memang banyak yang prediksi ulama malam ganjil itu cuma ijtihad ulama bae, prediksi ulama bae. Yang aslinya kita dah tahu. Bisa jadi malam pertama atau malam kedua, apa malam ketiga. Jadi 30 malam itu jangan lepas kita ibadat. Syahrun fihi syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan yang kata Nabi, bulan yang Allah jadikan pahala pada siyamahu faridah. Puasa pada bulan itu kewajiban. Wa qiyamul lailihi, menghidupkan malamnya, qiyamul lailnya itu tatawuan, sebagai ibadat sunnah tatawwu. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridah fi ma siwahu. Siapa yang melakukan ibadat sunnah, kata Nabi, ibadat sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya itu seperti dia melakukan ibadat wajib. Jadi pahala sunnah di bulan Ramadan itu sama dengan pahala wajib. Pahala wajib. Solat qabliyah subuh itu becak kita melakukan ibadat wajib. Solat subuhnya, wa man adda faridah, barang siapa melakukan kewajiban, kanat kaman adda sab'ina faridah, seakan-akan dia mengerjakan 70 kewajiban. Artinya 70 kali lipat. Kita solat subuh tadi, itu becak kita solat 70 kali di luar Ramadan. Bayangkan satu solat subuh itu berapa pahalanya udah. Makanya di bulan Ramadan ini, makanya kita harus tahu dulu tingkatan solat. Jangan sampai kita salah dalam menyikapi ibadat wajib sama sunnah dalam Ramadan ini. Jadi dalam tingkatan solat itu, ada solat yang paling tinggi tingkatannya, itu solat wajib. Solat wajib, solat 5 waktu itu tingkatan yang paling tinggi. Artinya kalau tingkatan paling tinggi itu pahalanya paling besar. Subuh, zuhur, itu udah tingkatannya paling nomor 1, tak katik di pucuk itu. Itu solat yang paling besar pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Tingkatan kedua, nomor 2-nya itulah solat sunnah rawatib. Solat sunnah
rawatib qabliyah ba'diyah. Solat sunnah rawatib termasuk duha, sunnah muakkad, termasuk lagi witir, itu tingkatan nomor 2. Nomor 3 baru sunnah-sunnah yang lain. Tahajud, taraweh, solat apa lagi, solat tahajud, solat lain, solat tasbih. Nah itu tingkatan nomor 2. Artinya tingkatan nomor 2 ini, solat nomor 2 ini solat yang paling besar pahalanya. Makanya rugi wong. Ada wong solat tarawih tidak solat ba'diyah isya, rugi. Embek yang kecil ninggal ke yang besar. Solat ba'diyah isya itu, ba'diyah isya itu sama solat tarawih besar mana pahalanya? Besar ba'diyah isya, besar ba'diyah isya. Kita ni kadang keliru lah. Dengan tarawih, ngejar tarawih, kejarnya tarawih, tidak solat ba'diyah isya lagi. Uji wong bahasa itu, wong mancing, ada iwak patin besar. Tahan dia mancing iwak seluang. Dia iwak patin besar misalnya, atau iwak telek besar. Tahan mancing iwak seluang. Lemak mancing iwak patin besar itu. Nah ini, jadi tarawih gitu sama ba'diyah isya kita tu 2 rakaat itu. Walaupun tarawih itu 20 rakaat. Walaupun 20 rakaat tarawih kita 20 itu dibanding dengan 2 rakaat ba'diyah isya, afdal mana? Afdal ba'diyah isya. Makanya jangan salah gitu, jangan keliru. Jangan ngejar tarawih ba'diyah isya tak digawe gitu. Atau duduk tahan habis mayang isya tu duduk. Atau nanti nunggu tarawih tadi kan ba'diyah isya dulu. Tahan tak solat dia nunggu. Rugi itu. Rugi apa? Rawatib itu tingkatan nomor 2. Solat yang paling afdol, artinya yang paling besar pahalanya. Rugi kalau ditinggal ke itu terbalik. Yang cek itu kadang semangat, atau apalagi solat tasbih. Solat tasbih semangat kalau penuh musola ni. Ngapa? Ada solat tasbih. Ba'diyah isya tak gawe gitu. Rugi. Rugi itu. Apa besar lah pahala ba'diyah isya. Rawatib itu tingkatannya nomor 2. Nah itu. Wa qiyamuhu lailhu tatawwu'an. Wa man adda fihi fardhan kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu wa huwa syahrus sabar. Di mana Ramadan ini kata Nabi adalah bulannya sabar. Bulannya sabar. Makanya puasa itu tidak akan terlaksana kecuali dengan sabar. Sedangkan pahala sabar itu kata Nabi tidak ada batas. Bahkan dalam ayat disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah lipat gandakan pahala orang yang sabar itu sampai tidak ada batas. Makanya di antara pahala yang tidak ada batas itu tidak ada batasan. Pahala sabar, pahala puasa itu tidak ada batas. Berapa besarnya pahala puasa tidak tahu. Allah yang tahu. Makanya kata Nabi dalam hadis, kullu amal ibnu adam lahu illa kullu amal ibnu adam yudha'aful hasanata 10 amsalha ila 700 dhifin. Setiap perbuatan amal ibadat kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam manusia ini kata Nabi itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dari ada yang sampai 10 bahkan sampai 70 kali lipat. 10 kali lipat sampai 70 kali lipat. Kalau solat kita segala macam ibadat itu pahalanya pacak 10 sampai 70 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa itu kata Allah illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang puasa itu untuk aku kata Allah, dan aku yang akan balas pahala tadi. Artinya apa? Ya urusan Allah. Kalau amalan yang lain itu malaikat yang nyatet ya. Salat kita, syanu salat, ini zakat, ini haji, segala macam ibadat, ini sedekah dicatat malaikat kalau nyatetnya. Tapi kalau puasa Allah tidak memberikan wewenang kepada malaikat untuk nyatetnya. Jangan kata Allah. Itu urusan aku. Pahala puasa itu urusan aku, bukan urusan malaikat lagi. Jadi berapa kadar besar pahala itu tidak tahu kita. Kalau di akhirat baru kita terkejut lagi. Nah, kata Allah ini pahala apa?
Baru kita baru tahu. Artinya apa? Kalau sudah Allah yang nekelnya pahala itu, tak terbayang kita macam mana besarnya. Contoh kecil misalnya kita gambar ke, di sikop perusahaan misalnya, tempat bergawi misalnya. Kalau udah gajian misalnya kan, bos tu dah nyiap galau amplop gaji karyawannya ini. Ini diserahkan ke tangan kanan bos ini. Tolong kau bagi ke atau bos ini ke pegawai kita. Okey, siap bos. Yang sikok ini kata bos Syanu ini, siapalah nama misalnya. Syanu ini jangan konjoi dulu je bos. Jangan konjoi dia ni. Suruh dia ngadap ke aku. Temui aku langsung kata bos. Biar aku nunjuk dia langsung. Udah atau pegawai tangan kanan bos tadi bagi je. Syanu dapat kalau udah bahas itu tadi, amplop gajian tadi. Sudah. Tinggal yang sikok tadi. Kau kata bos tu, kau temui bos. Di ruangannya. Bos nak langsung tunjuk ke. Itu. Masuk dia. Ada apa bos? Je bos tadi. Aku tengok kau ni bergawi bagus, senang ke hati, tak pernah absen, rajin kau ni. Ini dari aku langsung untuk kau. Dah kira sama tak? Sama yang dibagi ke tadi, yang dari bosnya langsung ini. Lain isinya pastilah. Tak mungkinlah sama. Kalau udah bos yang tunjuk langsung, lain isinya. Yang itu mungkin sejuta, yang ini baca 2 juta 3 juta. Ini kata bosnya daerah. Puasa macam itu. Ini pahala solat, ini pahala zakat, ini pahala ini. Tunjuk kalau malaikat kalau nyatatnya. Puasa. Kata Allah. Itu aku yang tunjuknya langsung lagi. Itu aku yang kakek ngenjuk je langsung. Hati apa? Lain pahalanya. Tidak tahu kita tak besar pahala itu macam mana. Aku tadi luar biasa Ramadan ini. Memang ladang tempat kita pahala ni, nyetok pahala ni. Wa sabru thawabul jannah. Sedangkan sabar itu pahalanya surga. Apalagi puasa. Sabar itu ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi dari yang dilarang oleh Allah, sabar dalam musibah. Tiga-tiga sabar ini ada kalau dalam puasa. Sabar dalam ketaatan, taat kita menjalankan ibadat puasa tadi. Sabar gitu. Kenapa? Karena nurut apa yang Allah perintahkan, taat. Sabar dia. Sabar dalam menjalankan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Biasa makan, tak baca lagi. Biasa ngokok, tak baca lagi. Sabar dia nahan itu. Dua dapat sabar. Sabar dalam dalam musibah atau menahan segala macam bentuk penyakit. Termasuk menahan lapar itu. Menahan lapar. Sabar dia. Tiga-tiga sabar itu ada kalau. Ada kalau dalam puasa. Sedangkan sabar itu pahalanya atik batas kata Allah. Wa syahrul muasah. Ramadan ini bulannya kita saling membantu, saling tolong menolong kata Nabi. Wa syahrun yuzadu rizqul mu'min fihi. Bulan kata Nabi yang rezeki wa mukmin ditambah. Ada dapat berkah tadi. Yang biasa omsetnya sekian ditambah. Man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa idqun raqabatihi minan nar. Barang siapa yang memberi bukaan, kata Nabi, memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ampunan terhadap dosanya kata Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idqun raqabatihi minan nar, dan dia akan terbebas dari api neraka. Nunjuk orang bukaan. Pahala yang luar biasa, apalagi nunjuk orang puasa. Wa kana lahu mithlun ajrihi, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala wong yang berpuasa itu. Min ghairi ayyan qussa min ajri, tanpa mengurangi daripada pahala wong itu sedikit pun. Bukan berarti pahala dia kita mbek, bukan. Kita ngenjuk wong bukaan. Kita dapat juga pahala seperti wong yang berpuasa itu. Bukan berarti pahala yang wong puasa itu kita mbek, tidak. Sama baik. Dia pahalanya sekian, kita dapat juga sekian. Apalagi yang kita nunjuk tu wongnya rajin tadarus, pahalanya banyak. Dia puasa tadi jago nian, solatnya rajin. Pokoknya dia menjagoin dari masjid-masjid. Makanya lagi orang puasa itu ada tingkat-tingkatannya. Ada yang puasa awam dia sekedar lepas kelap puasa be lapar haus be. Tapi maksiatnya masih tetap. Nonton gosipnya masih tetap. Macam-macam itu.
ngosipi wong, ibai wong masih, ngatri wong masih. Itu puasa wong awam berarti apa? Ya itu puasa yang wong kata Nabi kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atah, itu wong yang cuma dapat lapar haus bae. Pahalanya tak habis. Ya. Nah tadi apalagi kalau kita tadi memberi wong yang memberi wong yang bukuan tadi, wong yang benar-benar. Makanya kalau nak sedekah itu harus tepat. Jangan target itu harus tepat. Jingok ni kan. Apalagi kadang hari Jumaat, banyak hari Jumaat nunjuk nasbung, nasi bungkus. Yang diunjuk, yang kadang yang kita ni sudah bagus niat kita sedekah tadi tu. Kadang targetnya salah. Nunjuk wong yang tidak solat kadang. Rugi kita tu pengen dapat ni yang plus, pahala yang plus. Jui wong yang sholat semayang tu, nah ini masjid, balik masjid, nah jui, jangan jui yang di lampu merah yang tidak semayang itu. Jadi biasa kita dapat pahala 100, tadi dapat 10. Apa dia tidak semayang? Nah itu juga kita nunjuk bukuan, apalagi wong yang kita nunjuk itu wong yang rajin tadarus misalnya. Jadi selagi apa yang dia baca itu sama itu dalam Ramadan dapat terus ke kita. Yang dia pahala puasa, yang dia ibadatnya, istighfarnya, segala macamnya itu dapat kalau kebahagiaan di kita kata Nabi. Nah itu wa idkun raqabatihi minan nar, dan dia akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yaftiru shaim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak ada seluruh kami ni pacak katanya. Nak model macam itu, nak sedekah macam itu, nak nganjur orang puasa tu. Sahabat tidak seluruhnya tajir. Ada yang tak punya apa-apa ni kan. Makanya kata sahabat, tidak ada seluruh kami ni pacak. Kalau wahai Rasulullah yang cak itu, nak sedekah tu nak. Tak pacak kami ni. Kami ni ada yang buntu di sahabat dia. Tak ada tajir kalau. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah, yu'tillah hadha sawab. Yu'tillahu hadha thawab man fatara sha'iman ala tamratin aw syarbatin ma aw madaqatil laban. Allah akan memberikan pahala ini, kata Allah, kata Nabi, pahala apa? Pahala ini tadi, ampunan sama pembebasan dari api neraka tadi, itu Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang memberikan bukuan kepada orang yang berpuasa ala tamratin, walaupun sikok kurma nunjuknya. Artinya sedikit. Rasulullah tu menggambarkan saking sedikitnya, walaupun kau nunjuk sikok kurma nah, tetap dapat nilai dari Allah itu. Tidak susah-susah, tidak perlu nak sedekah itu banyak-banyak kata Nabi. Au syarbatin ma, atau seteguk air. Seteguk air. Cak kita misalnya nunjuk apa? Nunjuk sirup misalnya, atau macam-macam lah yang bisa untuk bukuan, nunjuk buah, jadi kiasannya baik itu sikok kurma itu tu. Artinya sedikit, kecil. Bukan berarti nak sedekah itu nak haus banyak kata Nabi. Yang tidak mampu tadi ya sekadar dia nak tunjuk apa. Dia nak tunjuk kuih-kuih. Terserah dia mana dia mampu. Tunjuk kates sikok misalnya atas tetak jadilah. Au madaqatil laban, atau seteguk sedikit dari susu. Atau nyicip ni, kita minum susu, nyicip ni kawan kita. Oh puasa kan nyicip. Nyicip ni bebas. Dapat keutamaan dari yang dia omongkan Nabi tadi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syarrun awwaluhu rahmah. Yaitu Ramadan ini kata Nabi bulan yang awalnya adalah rahmat tadi yang kita jelaskan tadi. Pertengahannya ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar. Akhirnya 10 akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa a'taqa minan nar. Siapa yang meringankan beban budaknya, budak. Saya ngerti lagi budak ni. Zaman dulu budak ni. Tapi ini bisa diartikan kalau kita punya pembantu atau apalah tukang misalnya, meringankan beban dia, Allah akan berikan ampunan kata Nabi, ghafirallahu, Allah ampuni dosanya, lahu wa ataqahu minan nar, dan dia akan bebas dari api neraka. Fastakthiru fihi min arba'i khisal. Maka perbanyaklah kata Rasulullah di bulan Ramadan ini dari 4 hal. Perbanyak dari 4 hal ini kata Nabi. Khaslataini tardawna bihima rabbukum. 2 hal kata Nabi, 2 macam itu, 2 macamnya, yaitu kalian akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Nabi perbanyak dari 4 hal. 2 hal, 2 macam, 2 halnya itu kata Nabi kalian akan mendapatkan
dengan dua hal itu kalian akan mendapatkan ridhonya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslatani, dua macamnya lagi kata Nabi, la ghina bikum, jangan kalian merasa cukup dari keduanya itu. Duanya tadi kalian mendapatkan ini ridha Allah, dua hal lagi jangan merasa cukup dari dua hal ini. Apa itu? Fa ammal khaslatani allatani litardawna bihim rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiru lahu. Dua macam yang menyebabkan kalian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu yaitu apa? Kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kalian meminta ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini akan menyebabkan Allah ridha sama kalian. Wa ammal khaslatani, dan adapun dua hal lagi yang kalian jangan merasa cukup, artinya minta terus, jangan pernah berhenti, minta terus, jangan pernah merasa cukup dari hal itu. Apa itu? Itu kalian meminta fatas'alunallahu al-jannah, itu kalian meminta surga kepada Allah, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan kalian meminta dilindungi dari Allah dari api neraka. Itulah yang kita galak baca itu, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nah, dua hal yang kalian yang menyebabkan Allah ridha kepada kalian. Yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, meminta ampun kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan selain Allah, wa tastaghfirunahu astaghfirullah, dan kalian minta ampun kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kemudian dua hal lagi kata Nabi, jangan pernah merasa cukup, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, kami minta surga dan berlindung dari api neraka. Maka kita dianjurkan banyak-banyak macam ini di bulan Ramadan. Apa? Anjuran dari Nabi. Anjuran dari Nabi, kata Nabi berbanyak dari empat hal ini. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min Allahumma innaka afuwun. Itu dari mana doa dari Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa itu yang didapat oleh istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, katanya, seandainya kalau aku pacak tahu malam Lailatul Qadar, pacak tahu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Ini Sayyidah Aisyah, apa yang harus aku minta sama Allah? Apa kata Nabi? Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau itu afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anna, maka maafkanlah kesalahan aku. Maka kita sepanjang bulan Ramadan itu banyak baca itu, asyhadu an la ilaha, habis salat dibaca, astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, habis salat dibaca lagi, santai-santai pun apa baca itu. Apa puasa itu kata Nabi. Nah, ini Nabi itu ngajari kita kalau minta sama Allah itu jangan minta yang tanggung-tanggung, minta yang besar. Ini kata Nabi. Minta surga, minta ampunan sama Allah, jangan minta yang kecil-kecil. Ngapa? Ramadan itu bulan yang kita ijabah oleh Allah. Apalagi nak buka itu ada waktu di Ramadan, itu ada waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah, termasuk waktu ketika berbuka. Makanya kalau berbuka tu ingat-ingat jangan lupa tengok hidangan langsung lupa, doa dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka baca terus. Kita tak tahu di waktu mana doa kita ni diijabah oleh Allah. Malam-malam misalnya. Kita tak tahu, mungkin malam itu Lailatul Qadar. Kita lagi baca itu, tak diampun oleh Allah dosa kita. Wah, tak tahu kita. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka, pas malam itu habis isya kita baca, tak tahu juga kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar. Nah, dapat kita. Makanya jangan pernah lepas. Kapan habis solat dibaca, solat lima waktu. Gitu terutama tadarus Al-Qur'annya. Makanya dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu kata Allah pada malam Lailatul Qadar. Di situ apa? Ada
untuk kita, ada kode untuk kita bahwasanya wong nak dapat Lailatul Qadar itu diantaranya potensi besarnya apa? Dengan baca Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, kami menurunkan Al-Quran itu kata Allah pada malam Lailatul Qadar. Artinya dengan Al-Quran itulah, itu bentuk kode dari Allah. Artinya banyak-banyak baca Quran kata Allah di bulan Ramadan itu. Dia apa? Dapat Lailatul Qadar. Makanya ulama-ulama itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu kalau bulan Ramadan tutup dia kalau majlis, tidak majlis dia. Apalagi majlis ini misalnya malam, habis maghrib tidak majlis, tutup ribu kalau. Kenapa? Nak fokus kan baca Al-Quran, fokus baca Al-Quran. Itu kalau banyakan, Kenapa? Fadilahnya emang Nabi itu waktu di bulan Ramadan mengkhususkan ibadatnya dengan banyak baca Al-Quran, tadarus, kan disebutkan tadarus sama malaikat Jibril dalam hadis itu. Nabi Muhammad itu yatadarusun itu apa? Tadarus. Cak kita kalau habis terawih tadarus. Nah itu apa yang digawe ke Nabi macam itu. Jangan kita anggap tadarus kita itu biasa. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Nabi itu tadarus. Nabi maca sekian, malaikat Jibril ngelanjut baca Nabi lagi ngelanjut itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita Subhanahu Wa Taala Allah berikan taufik hidayah buat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa menghidupkan ibadat-ibadat di bulan Ramadan ini, sehingga kita emang benar-benar kaget keluar dari Ramadan ini sukses kita dengan apa? Sukses, dikatakan sukses itu dengan dosa kita diampuni oleh Allah, kita dimasukkan oleh Allah dalam surga dan dijauhkan kita dari api neraka. Makanya di lebaran itu kan minal aidin wal faizin, minal aidin wal faidin. Aid itu orang yang kembali, aidin orang yang kembali dari dosanya. Artinya habis dosanya dilebur oleh Ramadan tadi, habis kalau dosanya. Wal faizin, faiz itu apa? Faiz itu orang yang sukses, wong yang sukses. Faiz itu kategori sukses itu apa? Maksud sukses itu apa? Definisi sukses? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Itu definisi sukses. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga kata Allah, faqad faz. Inilah orang yang sukses. Makanya mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang kembali dari dosanya, diampun segala dosanya, dan kita sukses mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Fatiha hadrat Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti, wa ila arwahi walidina wa shaykhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yakrimhum wal jannata bi rahmatihi wa walidina wa walidayhim khassa wa jami' amwatina wa amwatil muslimina 'amma wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.